Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga UCL antara Chelsea versus AC Milan. Buat yang kesulitan dapat info dari seluruh liga dunia, ada aplikasi yang namanya OneFootball. Gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini. Update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini. Tambahan terbaru, kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi. Di tanggal 9 Oktober nanti, ada Hyderabad FC versus Mumbai City FC. Nah, tunggu apa lagi? Download OneFootball app. Chelsea berhasil kalahkan Milan dengan skor telak, 3 gol tanpa balas. Jika ditinjau dari statistik, terlihat Milan cukup kesulitan untuk menciptakan peluang. Sepanjang laga, Milan hanya mampu lepaskan 4 tembakan dengan nilai XG yang hanya 0,42. Sedangkan Chelsea melepaskan 10 tembakan dengan nilai XG 1,14. Graham Potter mampu mematikan seluruh outlet serangan Milan, terutama di fase kreasi peluang atau di fase sepertiga akhir. Nah, bagaimana jalannya pertandingan ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea dengan pelatih barunya, Graham Potter, menggunakan formasi 3-4-2-1. Lini belakang dikawal oleh Koulibaly, Thiago Silva, dan Fofana. Ben Chilwell serta Reece James sebagai wingback. Duo Kovacic dan Loftus-Cheek di lini tengah. Dan di depan ada Aubameyang yang ditopang dua pemain di belakangnya, Mason Mount dan Sterling. Sedangkan Milan menggunakan formasi 4-2-3-1. Pada laga ini Pioli nggak bisa memainkan beberapa pemain pilarnya karena cedera dan harus menurunkan pemain lapis kedua. Di 20 menit awal Milan bisa mengimbangi Chelsea. Mana asuh Pioli ini beberapa kali bisa mengeliminasi pressing medium Chelsea dengan memanfaatkan ruang di lini tengah. Pada fase ini Milan memiliki problem pada struktur dan koneksi. Dengan seringnya Krunic masuk ke tengah menjadikan nggak ada pemain yang menjaga kelebaran di sisi kanan. Ini memudahkan Chelsea yang menggunakan 5 pemain saat defense untuk meredam serangan Milan. Milan jelas kesulitan menghadapi banyaknya pemain Chelsea saat bertahan. Pertahanan Chelsea sangat baik dalam melakukan marking sehingga memutus koneksi antar pemain Milan di lini depan dan memaksa untuk sering melakukan sirkulasi ke belakang atau back pass. Saat Milan bisa membongkar pertahanan Chelsea pun, final pass atau sentuhan terakhir yang dilepaskan seringkali nggak akurat baik dari timing maupun akurasinya. Milan baru bisa menciptakan peluang di akhir babak pertama melalui cut inside Leao dan 2 tembakan dari De Ketelaere dan Krunic. Dilihat dari XG timeline berikut, ini menjadi satu-satunya big chance Milan di laga ini. Di babak kedua, grafik XG Milan relatif datar yang menunjukkan nggak banyak peluang yang tercipta. Selain problem saat fase attacking, Milan juga memiliki problem dalam aspek bertahan, terutama dalam menghadapi situasi set piece. Terhitung 3 kali beruntun Milan gagal mengantisipasi set piece Chelsea dan 3 kali pula Thiago Silva berhasil menyundul bola. Di 2 klip ini dari awal memang terlihat Thiago Silva nggak dimarking oleh Milan di kotak penalti dan tanpa gangguan bisa menjangkau bola atas. Dan pada gol ini ia mendapat penjagaan dari Benacer, namun tetap bisa memenangkan duel dan menjadi awal terjadinya gol pertama Chelsea yang dicetak oleh Wesley Fofana. Milan mulai kesulitan saat Chelsea meningkatkan intensitas pressingnya. Hal ini yang membuat The Blues mengambil alih kendali permainan. Pressing Chelsea ini dilakukan dengan 3 pressure di depan dan 1 gelandangnya naik,
untuk man marking Benacer yang sering dijadikan outlet progresi. Dengan ditutupnya akses progresi ke tengah memaksa Milan untuk langsung melepaskan bola long ball ke depan, yang menjadikan situasi bola 50-50. Di klip ini terlihat Chelsea berhasil memenangkan bola dan langsung dikonversi menjadi serangan balik atau counter attack. Yap, terlihat di sini ide taktik dari Potter adalah mengandalkan counter press atau second ball. Pressing selain untuk menghambat build up dan memaksa lawan sesegera mungkin melepaskan bola, juga bisa sebabkan lawan melakukan kesalahan umpan. Dan pada pertandingan kali ini, Milan sering melakukan miss passing atau salah umpan. Passing suksesnya juga kalah dari Chelsea, 83% versus 80%. Padahal dari jumlah, lebih banyak Chelsea. Pada saat build up, dua gelandang Chelsea mendapat man marking dari Milan. Namun Chelsea tetap bisa melakukan progresi ke tengah dengan 3 pemain terdepannya, terutama Auba yang kerap drop sebagai target progresi. Terlihat di sini, proses Chelsea mengeliminasi blok press Milan dengan Sterling yang drop di koridor half space. Off the ball movement Loftus-Cheek dan Auba yang menjadi pemantul. Dari data passing network berikut, terlihat pemain-pemain Chelsea terkoneksi dengan baik di setiap areanya. Saat menyerang, dari data attacking side menunjukkan Chelsea dominan memanfaatkan lebar lapangan dengan kedua wingback-nya, terutama dari sisi kanan dengan Reece James di area tersebut. Reece James yang stay wide kerap mendapatkan ruang kosong di sisi kanan karena Leao yang nggak banyak terlibat saat bertahan. Dengan kelebaran ini, Chelsea kerap menggunakan taktik switch play untuk ekspos pertahanan Milan. Di sayap kanan, James dengan Sterling yang memiliki keunggulan kualitas beberapa kali melakukan link up dan berhasil lolos dari marking pemain Milan. Gol kedua dan ketiga Chelsea tercipta dari sisi kanan. Gol kedua berawal dari crossing Chilwell ke sisi jauh. Balotore tertarik oleh Sterling dan Reece James tanpa pressure lepaskan crossing yang gagal diantisipasi oleh Tomori dan berhasil di tap in oleh Auba. Sedangkan gol ketiga Chelsea berawal dari Kalulu yang salah umpan dikarenakan opsi di passing terdekatnya sudah tertutup. Lagi-lagi bola digeser ke ruang kosong yang ditinggalkan oleh Balotore di area kanan. Dan kali ini Reece James yang menjadi pencetak golnya dengan tembakan keras ke tiang dekat Tatarusanu. Kunci kemenangan Chelsea salah satunya berkat bagaimana Potter mematikan bangun serangan Milan. Dengan possession yang kurang lebih sama, Chelsea bermain kombinasi possession dan bertahan medium block menutup akses umpan Milan dengan pressing-pressingnya. Tambah bagaimana mengoptimalkan wingback terutama sisi kanan yang dihuni Reece James. Melawan Milan yang hanya bertahan dengan 4 back ditambah 2 DM, jadi mudah terekspos sisi sayapnya.